Baik sahabat Bocim, alhamdulillahirobbilalamin, ketemu lagi dengan Bocim Family. Masya Allah, alhamdulillah setelah video kemarin kita membahas pertama kali kita datang ke kota haram, ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Alhamdulillah hari ini kita akan mengisi kegiatan di hari berikutnya di Masjidil Haram. Sebagaimana kita ketahui, Masya Allah, di Masjidil Haram ini banyak sekali kaum muslimin yang datang ingin melaksanakan sholat di Masjidil Haram, karena ini menjadi magnet sendiri. Sampai-sampai kita di briefing kalau seandainya ingin mengikuti sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka baiknya kita datang 1 jam atau 2 jam sebelumnya, supaya kita bisa sholat berjamaah bersama imam di dalam masjid. Dan alhamdulillah juga melihat dari apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah, disabdakan oleh Rasulullah, bahwa kalau kita diberi kesempatan oleh Allah bisa sholat di Masjidil Haram, maka keutamaannya adalah 100.000 kali seperti sholat di masjid-masjid yang lain. Bayangkannya kaum muslimin. Kami doakan kepada kaum muslimin, teman-teman semua, sahabat Bocim semua yang hari ini sudah mempunyai rezeki, yang siap berangkat, yuk berangkat ke Tanah Suci, karena benar-benar keutamaannya melaksanakan sholat di Masjidil Haram ini luar biasa. Dan bagi keluarga Bocim, sahabat Bocim, teman-teman Bocim yang hari ini masih menabung, semoga Allah memberikan harta yang melimpah, sehingga insya Allah suatu saat insya Allah kita akan ke Tanah Suci kembali ya. Dan yuk kita lihat bagaimana suasana di Masjidil Haram. Di sini ada Zamzam Tower ya, dan di depannya ada Masjidil Haram. Ini ada pintu pas kalau kita masuk, kalau kita langsung mau umroh bisa langsung ke Baitullah, Masya Allah. Dan semoga video hari ini bisa menginspirasi sahabat Bocim semua, keluarga Bocim semua, untuk bersemangat untuk bisa datang ke Tanah Suci. Yuk saksikan video berikutnya. Terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini hari Selasa di Masjidil Haram. Masya Allah, menjelang sholat maghrib ada yang memberikan pas banget. Dan ada betul, itu namanya Jabal Sur atau Gunung Sur, karena di atasnya terdapat sebuah goa namanya Gua Sur. Nah, tempat inilah yang kemudian menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak hijrah dari kota Mekah menuju kota universitas paling sulit dimasuki ya. Jadi yang bisa kuliah di sini itu orang-orang terpilih. Bahkan setiap tahun itu kalau umur kurangnya bisa masuk paling cuma 8 orang saja dari Indonesia. Jadi penyaringannya itu luar biasa. Dari Indonesia paling diambil 3 gitu setiap tahun, paling 5, paling banyak 8 gitu. Jadi diambilnya cuma sedikit-sedikit kalau umur kurang. Berbeda dengan Universitas Islam Madinah, itu agak banyak penerimaannya dari orang Indonesia. Biasanya setiap angkatan itu bisa masuk sekitar 100-200 orang di wilayah Arafah. Wilayah Arafah itu semuanya ada plang-plangnya seperti ini, di pagar ya, supaya jamaah haji itu tidak sampai wukufnya itu di luar wilayah Arafah. Nah, ini parkir busnya, tapi belum masuk ke wilayah Arafah. Kalau mau masuk wilayah Arafah harus lewat pagar dulu ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Al-Hajju Arafah, haji itu kuncinya adalah Arafah. Kalau kita itu ketinggalan sama rangkaian ibadah haji, misalkan tawaf ifadah, kita ketinggalan
ketinggalan, kemudian mabit di Musdalifah kita ketinggalan, itu kita masih bisa hajinya sah, meskipun nanti ada konsekuensinya, misalkan harus membayar dam dan sebagainya. Tetapi kalau wukuf di Arafah ini kita tidak bisa ketinggalan, ya, kita tidak bisa ketinggalan. Kalau kita ketinggalan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah dan harus mengulang di tahun berikutnya. Makanya ketika jamaah haji itu sudah melafalkan niat haji, maka apapun kondisinya harus dibawa ke Arafah. Sakit keras pun nggak bisa berjalan, pun nggak bisa berdiri, dia pingsan, koma misalkan ya, dia tetap harus dibawa ke Arafah. Makanya di Arafah itu pemerintah Arab Saudi menyediakan satu rumah sakit yang dia itu dibuka hanya 1 tahun sekali, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah. Itu untuk memfasilitasi jamaah haji yang sakit dan nggak bisa dan harus mendapatkan perawatan maksimal. Jadi di sana ada rumah sakit tapi masuk ke dalamnya Arafah. Nah, itu sebelah kanan yang ada menara itu adalah Masjid Namiroh. Masjid Namiroh itu adalah tempat pelaksanaan daripada khutbah Arafah. Jadi khutbah Arafah itu Bapak Ibu sekalian, itu wukuf di Arafah itu dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah, ya. Tanggal 9 Zulhijjah. Mulai dari tengah hari, ya, habis sholat zuhur sampai nanti sore hari menjelang sholat maghrib. Jadi di sini kalau tanggal 9 Zulhijjah itu sangat ramai sekali. Coba kita lihat di sini ada banyak sekali toilet, ya. Ada banyak sekali toilet. Dan yang jalur merah sama kuning ini adalah jalur khusus pejalan kaki untuk para jamaah haji yang sudah disiapkan menghubungkan antara Arafah, Mina dan Musdalifah. Ya, jadi menghubungkan. Jadi tinggal ikuti jalan tadi, nanti Bapak Ibu akan sampai di Musdalifah, kemudian mentok lagi sampai di Mina. Zaman Nabi di Arafah itu nggak ada sumur, ya. Sehingga mereka kalau tanggal 8 persiapan mau wukuf itu mereka bawa air jauh-jauh, ya, dari Mekah sana, dari Masjidil Haram dibawa ke Arafah. Terus seperti itu, ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik onta, sehingga kemudian ada Zubaidah bintu Ja'far. Dia ini adalah salah satu khalifah, istrinya Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Istrinya Khalifah Harun Ar-Rasyid melihat seperti itu terus-terusan, maka beliau berusaha membuat sebuah inovasi baru, yaitu membuat saluran irigasi yang langsung disalurkan menuju ke Musdalifah, menuju ke Arafah. Dari Mekah sana menuju ke Arafah, dan saluran irigasinya sampai sekarang masih ada, ini namanya Zubaidah. Nah, ini Zubaidah atau saluran irigasi Zubaidah, karena memang yang membangun adalah Zubaidah bintu Ja'far. Dan uniknya beliau ini membangun menggunakan uang yang ditabung sampai dengan kurun waktu 40 tahun. 40 tahun menabung uang, kemudian uangnya tadi yang 40 tahun sudah ditabung dihabiskan untuk membangun salur irigasi menuju ke Musdalifah. Kemudian beliau menginap di masjid ini yang sekarang menjadi masjid ini. Nah, disinilah beliau dulu melaksanakan mabit, ya. Nah, sekarang dibangun masjid. Dan biasanya jamaah haji semuanya tidur di sini. Kalau di Musdalifah itu tidur di sini. Nah, ini kan banyak tanah lapang nih. Nah, semuanya pada tidur di sini. Dan kalau mabit di Musdalifah itu nggak ada tenda. Mina Jadid atau Mina Baru. Jadi Mina Baru itu diambilkan sedikit daripada kawasannya Musdalifah. Karena Mina yang lama itu sudah nggak menampung lagi, maka diambilkan sedikit daripada wilayah Musdalifah, dinamakan dengan Mina Jadid. Nah, ini tenda-tendanya Mina nih. Tapi ini masih masuk Mina Jadid. Masih masuk Mina Jadid. Nah, sebelah kanan sekarang, sebelah kiri sekarang juga sudah ada. Sebelah kanan sangat banyak sekali tendanya ini. Dan tendanya ini semuanya coba kita lihat itu ada AC-nya tuh. Ada AC-nya. Ini memang semuanya masih lagi dibersihkan, ya. Jadi dibongkar, kemudian nanti akan dipersiapkan. Biasanya nanti Ramadan itu mulai dikasih karpet, gitu ya, dikasih kasur, dikasih kursi dan sebagainya, sehingga nyaman untuk jamaah haji itu melaksanakan menginap di situ, ya, mabit di Mina. Setidaknya kita nanti jamaah haji itu akan mabit di sini, menginap di sini selama 3 hari, ya. Ada yang 3 hari, ada yang 2 hari, tergantung nanti nafar awal atau nafar sani akhirnya.
musola kecil. Ini coba dicari sebentar lagi. Nah ini ada tanda putih sebelah kiri Mina start gear atau batas awal dari Mina ya. Nah ini coba lihat sebelah kanan, ini luar biasa sekali Ibu sekalian. Saya kasih PR hitungan 1 sampai 3, silahkan dihitung cepet-cepetan berapa jumlahnya tenda Mina. 200 lebih. 1200 lebih. 1200 lebih. Wah, tuh sampai ujung sana tuh tendanya. Sampai ujung sana. Info terakhir yang saya dapatkan itu sudah sampai di angka 16.000 tenda. Nah ini coba lihat sebelah kiri, cari yang kata saya tadi, ada seperti rumahnya burung atau seperti musola kecil kelihatan di atas bukit, kelihatan ya. Itu adalah tempat dulu di mana Nabi Ismail alaihissalam akan disembelih oleh ayahnya. Nah di sana kemudian diganti sama domba ya. Awalnya itu mau disembelih, kemudian digodain oleh seton ya. Kemudian pindah tempat lagi, pindah ke tempat yang kedua masih digoda oleh setan, pindah ke tempat ketiga masih digoda, kemudian pindah ke sana dan di sana sudah tidak digoda lagi. Jadi nggak pakai tenda tapi pakai hotel. Dan kabarnya nanti semua tenda ini akan dibongkar, nanti 2030 itu sudah pakai kayak hotel semua, jadi bukan tenda. Nah ini terowongan Mina Bapak Ibu sekalian. Nah ini terowongan Mina yang menghubungkan antara Mina yang sebelah sana dengan Mina yang sebelah sini. Nanti setelah terowongan ini masih ada lagi tenda. Ini panjangnya sekitar 3,5 kilo. 3,5 kilo dari terowongan ini ya. Kejadian longsor itu tapi ada meninggal tidak? Bukan longsor, tapi listriknya mati. Jadi penyebabnya itu adalah listriknya mati. Di sini kan di atas kan ada blower ini ya untuk memasok oksigen. Nah, ketika listriknya mati, blowernya mati juga sehingga orang berebut untuk keluar. Nah, di sini nih yang banyak meninggal di sini. Karena mereka berebut keluar ke sana ya. Berdesak-desakan, jadi ada yang terinjak dan sebagainya. Ini masih tenda Mina tuh sampai atas-atas sana, dan kebanyakan jamaah haji Indonesia yang reguler itu tempatnya di sini. Bersama jamaah haji Asia Tenggara itu semuanya di sini. Indonesia, Malaysia, Singapura itu di sini semua. Jadi kita kalau mau lempar jumroh itu harus lewat terowongan Mina tadi. Harus lewat terowongan Mina tadi. Itu sampai atas-atas sana tuh. Kalau kita dapatnya yang atas sana berarti mau lempar jumroh jauh. Mau lempar jumroh jauh, makanya haji itu butuh persiapan ya, butuh persiapan. Jabal Hira atau Gua Hira atau Gunung Hira, karena di atasnya, di atas gunung ini kalau kita naik ke puncak itu ada goa namanya Gua Hira ya. Kita kalau naik daki ke sana, itu saya pernah kemarin gendong si Ubay itu 2 jam naiknya ke atas. Jadi di sana, di atas sana itu ada sebuah gua namanya Gua Hira, tempat pertama kali turunnya Al-Quran ya, surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Nah, ini Jabal Hira atau. Baik sahabat Bocim, demikian liputan kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikannya, Masya Allah tabarakallah. Dan bagi yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton, dan insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.